Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ri Kurniawan. Di sini saya akan membahas tentang akidah akhlak kelas 7, yang dimana ada beberapa pembahasan di bab 3, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan juga ikhlas. Nah, dari keempat ini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu mengenai terlebih pertama, yaitu adalah taubat. Nah, langsung saja, taubat secara bahasa itu berarti kembali. Nah, secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar, dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kita sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun juga bukan nabi, yang dimana nabi itu kan memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari perbuatan dosa. Nah, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali kita akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan sama manusia, yaitu dengan Allah itu sebut hablum minallah, dan manusia itu sebut hablum minannas. Nah, untungnya kita sebagai muslim, seorang muslim itu kan pasti diberi jalan yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana untuk memperbaiki kesalahan kita melalui yang namanya sebuah pintu yang disebut dengan pintu taubat. Nah, di sini kita dapat simpulkan terlebih dahulu mengenai taubat. Nah, dalam artiannya, taubat ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan seperti itu agar berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, lalu seperti dalam Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang selebihnya sepertinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhrijallahu nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, yang artinya itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Nah, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nah, sedang cahaya mereka itu memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka itu sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di situ dari taubat ini itu terdapat pada Quran surah At-Tahrim ayat 8. Nah, jadi yang selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sudah seharusnya lah kita itu menyegerakan diri untuk yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa kita, baik itu di masa lampau maupun masa sekarang. Nah, taubat sebenarnya adalah taubat yaitu semurni-murninya, yaitu disebut dengan taubatan nasuha tadi. Nah, Rasulullah pun itu bersabda, yang artinya, hai manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari itu 100 kali. Coba kita bayangkan bahwa Rasulullah saja itu bertaubat 100 kali dalam sehari. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi, bukan malaikat, hanya manusia biasa? Lalu bagaimana kita? Nah, baik, yang selanjutnya itu adalah taat. Kita perlu mengetahui apa itu taat. Nah, taat menurut bahasa itu berarti tunduk, patuh, dan juga setia. Nah, menurut istilah, taat itu bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan Allah yang berlaku. Nah, taat kepada Allah
itu berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan yang namanya ibadah maupun aturan-aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Nah, kita sebut juga hablum minanas. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa udil amri minkum fa in tanajjatum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir jalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Nah, itu maksudnya Allah itu adalah Al-Quran dan Rasul itu sebagai sunnahnya. Nah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikianlah itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang istiqomah. Kita perlu juga mengetahui apa itu istiqomah. Nah, secara bahasa, istiqomah artinya lurus dan secara istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqomah itu dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai layaknya suatu ibadah. Nah, di situ juga Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa ma taba'a ma'aka wala taqaw innahu bima ta'malun." Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu terdapat di Quran Surah Hud ayat 112. Nah, jadi senantiasa istiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi seorang muslim juga yang baik itu kan mungkin merupakan suatu usaha untuk istiqomah dan berada dalam jalan yang benar. Nah, meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang Islam mengalami rasa malas atau gangguan lainnya, setidaknya ada beberapa cara yang bisa membantu seorang muslim untuk tetap istiqomah, yaitu dengan cara melakukan hal ibadah tersebut dengan sesuai dengan keinginannya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ikhlas, di mana secara bahasa ikhlas itu bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas itu berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas itu juga merupakan akhlak yang agung atau akhlak yang tertinggi, yang dimana ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik itu amalan hati, lisan maupun badan, atau disebut juga rohani dan jasmani. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Nah, yang artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162. Nah, niat yang ikhlas itu memegang peran yang sangat penting dan yang paling utama dalam setiap amalan. Nah, jadi dari pembahasan tentang ikhlas ini kita mengharapkan bahwa semoga Allah itu senantiasa memberi kita kekuatan, memberi kita untuk menjaga iman kita, menjaga ikhlas kita dalam berniat, sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mukhlisin atau golongan-golongan orang yang baik seperti itu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga pasti mengetahui bahwa manusia itu pasti memiliki dosa atau salah dan juga khilaf, yang dimana
walaupun sekecil pasir debu yang menempel di kaca. Akibatnya seringkali kebaikan yang kita tunda-tunda bahkan terhambat begitu saja tanpa kejelasan. Nah, akan tetapi jalan tersebut bukan artian tertutup begitu saja. Salah satu jalan untuk menebusnya yaitu tadi melalui pintu taubat dengan niat tulus dan ikhlas. Sementara wujud keikhlasan tercermin melalui amalan-amalan ibadah kita yang dilakukan secara istiqomah. Nah, dengan demikian segala urusan dan keinginan kita itu dapat dipastikan berjalan secara sesuai dengan amal ibadah yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan di sini adalah setiap manusia itu ya tadi pasti didapatkan banyak salah dan hilap. Dalam artian kita harus selalu mendapatkan atau mengagungkan lah gitu intinya. Artinya kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu harus bertaubat. Akhirnya taubat itu dilakukan dengan ikhlas, dan setelah ikhlas istiqomah kita dalam pengerjaan amal-amal ibadah kita dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai penjelasan akidah akhlak kelas 7 bab 3, yaitu tentang tobat, taat, ikhlas, dan istiqomah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.